Berikut pemirsa kami tampilkan beberapa agenda yang mungkin bisa menjadi perhatian kita untuk sepanjang hari ini, Senin 17 Januari 2022. Dan didominasi oleh agenda dari dalam negeri, di mana ada rilis neraca perdagangan Indonesia, total ekspor Indonesia year on year, dan total impor Indonesia year on year. Itu dia adalah agenda kita untuk hari ini. Dan untuk membahas proyeksi market sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Mas Ahmad Rafif Raya, pengamat pasar modal. Mas Rafif, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Prisa. Terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini. Mas Rafif, langsung saja kita ke peluang dari indeks harga saham gabungan. Penutupan pekan lalu Eropa melemah, kemudian kita lihat Wall Street juga cenderung mix. Karena ternyata laporan keuangan yang sudah dimulai biasanya dari perbankan, hari Jumat kemarin tidak sesuai dengan harapan, rata-rata melemah, Dow Jones akhirnya juga ikut tertekan. Peluang untuk IHSG akan bagaimana dengan kondisi dari eksternal ini? Iya, baik. Terima kasih Mbak Prisa. Jadi setelah kita melihat informasi yang dari eksternal tersebut, sepertinya IHSG hari ini akan bergerak volatile, di mana saham-saham yang jadi pilihan itu adalah saham-saham yang cukup terpengaruh dengan IHSG hari ini. Jadi saham-saham blue chip juga bisa menopang kinerja IHSG hari ini, di mana kita bisa melihat bahwasanya ketika kita sandingkan dengan market yang sudah buka di negara tetangga seperti di Asia tadi, itu saat ini sudah open dan mengalami kenaikan, sehingga menurut saya sedikit volatile namun berpeluang untuk mengalami kenaikan. Seperti itu, Mbak. Agak volatile tapi IHSG berpeluang mengalami kenaikan ya, karena kalau kita lihat dari Nikkei juga tampaknya udah rebound ya untuk bursa Asia pagi hari ini. Benar. Baik, kalau bercermin dari kinerja perbankan di Amerika, memang tidak apple to apple dengan perbankan dari dalam negeri, tetapi Anda melihat jelang rilis laporan keuangan kuartal keempat nantinya akan seperti apa? Ya, untuk laporan kuartal 4 ini ke depan sepertinya saya melihat tidak begitu fantastis kenaikannya, walaupun seperti itu kita bisa tetap mencermati, apalagi sebagai investor ya, bank-bank yang besar ini cukup berpengaruh terhadap pergerakan IHSG. Sehingga memang ketika kita melihat pergerakan perbankan hari ini ya bisa saja mengalami kenaikan, dan kenaikan ini berpotensi untuk menopang kenaikan IHSG hari ini. Oke. Lantas peluang IHSG bagaimana? Sepekan yang lalu turun tipis saja 0,12% sepanjang pekan lalu dari tanggal 10-an Januari gitu ya. Kemudian asing tapi masih net buy lebih dari 3 triliun rupiah untuk satu pekan. Dan Jumat juga IHSG menguat. Nah, hari Senin ini kita akan menantikan rilis neraca perdagangan dan juga ekspor impor Indonesia. Sejauh mana pergerakan market menurut dari Mas Rafif? Ya, kalau menurut saya sih dengan melihat data rilis neraca perdagangan sebentar, itu sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi lah pergerakan IHSG kita hari ini. Karena sepertinya investor sudah investor itu sudah Price in? Price in terhadap dengan apa yang akan terjadi dengan data Neraca dagang dari neraca perdagangan ya. Anda jadi sepertinya pergerakan IHSG hari ini ya cenderung volatile tadi, di mana ya kemungkinan sih mengalami kenaikan. Jadi walaupun mungkin sebentar rilis data neraca perdagangan itu dapat ya sedikit mempengaruhi pergerakan IHSG hari ini. Apa yang akan menjadi emiten-emiten pendorong pergerakan IHSG hari ini? Anda bilang volatile cenderung menguat. Ya, kalau kita lihat sih kan di bursa kita itu pendorong terbesar untuk IHSG ada BCA. Nah, jadi BCA ini ya bisa jadi perhatian kita juga untuk kita lihat bagaimana dampaknya dia terhadap IHSG. Bank-bank besar lain seperti BRI, Mandiri juga itu bisa kita perhatikan. Market sudah buka pada pagi hari ini, kenaikannya mulai menipis lagi, hanya 0,04% saja. Saya khawatir beberapa menit lagi akan melemah, 6696. Anda katakan tadi memang cenderung masih akan volatile tapi menguat terbatas. Apa sih yang menjadi penghambat market saat ini menurut pengamatan dari Mas Rafif? Kalau untuk hari ini sih sebenarnya apalagi di musim-musim awal tahun begini kan kita memang masih menunggu data dari rilis laporan keuangan perusahaan-perusahaan.
termasuk juga penggerak-penggerak pasar seperti ya blue chip lah, BCA, BRI, Banyak ketidakpastian ya. Ya benar, jadi saat ini banyak ketidakpastian, sehingga makanya saya bilang tadi saat ini itu kita lebih menarik untuk memperhatikan saham-saham di second liner. Oke. Jadi saham second liner yang berpeluang mengalami kenaikan. Baik, jadi sambil menanti ketidakpastian yang ada, masih banyak hal yang harus ditunggu gitu ya. Lebih baik second liner dulu ya. Jangan buang-buang kesempatan, begitu Mas Rafiq ya? Jadi kalau kita bicara saat ini ya kita baca momentumnya saat ini di mana yang bagus, pelaku pasar kita arahnya ke sana dulu. Baik, IHSG pagi hari ini data selengkapnya bisa Anda simak di layar pemirsa, naik sekitar 0,3%, 6.700 tadi sempat tersentuh. Jakarta Islamic Index naik 0,3%, LQ45 naik 0,28%. Top gainers di pagi hari ini ada BBRI naik 0,24%, kemudian ada Telkom 0,24% di 4.200, Bank Mandiri 1,05%, 7.250, Adaro lagi-lagi naik 1,3%, 2.300. Losers pemirsa BBCA 0,32%, Waskita turun 1,59%, Antam turun 0,26%, BBHI turun 2,49%. Oke, Mas Rafif, 30 emiten ini kan rencananya akan IPO lagi di 2022. Dan yang terdekat ada saham-saham seperti Net TV, kemudian juga ada CEM ataupun kode saham enak. Ada nggak sih yang menurut Anda menarik untuk waktu dekat mencermati saham-saham IPO ini? Ya, bicara soal saham IPO Mbak Pisa, memang saham IPO itu selalu menarik bagi kalangan retail. Kenapa? Karena ya bisa memberikan return dalam waktu singkat itu lumayan. Okay. Nah, sehingga memang sebagai pelaku pasar saat ini kita ya harus memperhatikan terus pipeline ini. Nah, saat ini kan memang sudah ada 5 perusahaan yang bakalan IPO. Tapi menurut saya ingat sekali lagi teman-teman, di balik kenaikan harga saham yang fantastis dari saham IPO, tentu saja itu bukan kepastian dari ketika kita membeli saham IPO. Sehingga memang kita harus perhatikan betul saham tersebut. Ya, mulai dari prospektusnya harus kita baca, potensinya ke depan seperti apa, itu memang kita harus punya gambaran sebelum kita membeli saham IPO. Nah, untuk saya sendiri saat ini sih sebenarnya belum kelihatan. Jadi belum ada. Nah, karena kita baru beli yang kemarin yang di ADMR. Itu di Adaro Minerals. Ya, itu cukup menarik waktu itu kita beli dan sekarang alhamdulillah masih ya berada di fase uptrendnya lah. Kita belum keluar dari ADMR. Berarti Mas Rafif, Anda belum melihat nih ya, belum screening saham-saham calon emiten atau calon saham yang akan IPO yang kira-kira akan menjadi the next ADMR? Kalau saat ini kan baru 4 ya yang muncul di IPO. Jadi kita sepertinya belum semenarik ADMR untuk keempat yang sudah ada ini, Net TV. Nggak tahu nextnya gitu ya? Baut, ya. Nggak tahu kalau deretan. Lagian dia sekarang ini kan dia, terus ini kan 4-4-nya ada di sektor consumer. Jadi memang belum banyak varian sektor lah. Jadi kita masih menunggu pipeline ini yang muncul di elektronik IPO apa, baru kita bisa perhatikan prospektus dan kinerjanya saham tersebut seperti apa, perusahaan tersebut seperti apa. Jadi menurut Anda Net TV, Enak, Baut, ASLC belum ada nih yang kayaknya menarik banget untuk dicermati, tapi nggak tahu ya deretan berikutnya. Sektor yang menarik menurut Anda kalau mau IPO tuh sektor apa? Iya, kalau saat ini sih sebenarnya kan begini, kalau kita beli, kalau kita cermati saham IPO, itu kan kita ada 2 cara kalau kita mau beli saham yang IPO ini. Apakah kita beli di periode book buildingnya di pasar primer, atau nanti kita beli pada saat dia listing di bursa. Jadi di pasar sekunder, di pasar reguler. Nah, untuk keempat saham ini yang sudah ada jadwal book buildingnya dan akan segera IPO, menurut saya kita bisa perhatikan nanti pada saat dia listing. Nah, baik, sektornya Mas Rafif, singkat saja. Anda bilang tadi consumer kurang menarik, rata-rata consumer. Anda lebih tertarik sektor apa? Kalau saya sih lebih tertarik saat ini ke sektor teknologi. Sektor apa?
Teknologi, oke. Dan tampaknya dari 30 yang ngantri IPO ada 4 yang akan teknologi. Nanti kita lihat ya IPO-nya seperti apa. Sayang sekali waktu kita terbatas, Mas Rafif. Terima kasih sharing informasinya pada pagi hari ini. Dan semoga bisa menjadi referensi untuk pemirsa di rumah. Sehat, sukses selalu untuk Mas Rafif. Selamat pagi. Terima kasih Mbak Prisa, selamat pagi.